يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, baik bapak-bapak dan para ibu-ibu, kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah rahimahullah, dimulai dari pasal sunnah-sunnah puasa pada hari ini insyaallah taala. Kita akan mulai sunnah-sunnah puasa atau sunnah-sunnah ketika berpuasa, sebelum atau sesudah atau ketika atau sesudah. Yang mana bulan Ramadan makin dekat, tinggal 2,5 atau 3 bulan lagi. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan berikutnya untuk beramal di bulan Ramadan, dan semoga Allah taala jadikan kita dipermudah untuk mengamalkannya. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun fi sunani as-shaum. Pasal baru tentang sunan as-shaum, sunnah-sunnah puasa. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, yustahabbus sahur wa ta'khiruhu wa ta'jilul fitri wa an yuftira 'ala at-tamr. Kita bahas yang pertama dulu, yustahabbus sahuru wa ta'khiruh. Dianjurkan untuk bersahur dan mengakhirkan sahur sampai menjelang akhir waktunya. Sahur dianjurkan karena Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena fis sahuri barakah, karena pada sahur itu terdapat berkah. Nah, sebagian ulama menafsirkan keberkahan ini di apanya. Ada yang mengatakan keberkahan di waktu sahur. Ada yang mengatakan
keberkahan di makanan sahurnya. Ada yang mengatakan keberkahan di perbuatan menyantap makanan sahur. Maka wallahu alam semuanya berkah insyaallah. Tasaharu, bersahurlah kalian, sesungguhnya di waktu sahur itu ada keberkahan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di makanan sahur itu ada keberkahan. Bersahurlah kalian karena di perbuatan nyahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, faslun atau faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahur atau akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab Yahudi atau Nasrani adalah makan sahur. Syariat makan sahur di agama Islam secara khusus dari Nabi Muhammad SAW. Maka makan sahur itu adalah bentuk mukhalafatu ahlul kitab atau menyelisihi ahlul kitab. Baik. Jadi sahur itu dianjurkan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. Kemudian pengakhiran sahur, diakhirkan sahur, Nabi SAW mengakhirkan sahurnya. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, kam kana bainal adzan was sahur, ya berapa jarak antara azan dengan sahur, maka jawabannya qadra 50 ayat, sekadar 50 ayat. Sebagian memahami bahwasanya yakni selesainya nyantap sahur dengan azan di fajar kedua subuh itu ada jeda 50 ayat, itu kisaran mungkin 10 atau 15 menit misalnya. Namun sebagian memahami bahwasanya justru memulai sahur ketika waktu yang kalau ditakar dengan bacaan Al-Quran antara waktu itu sama azan 50 ayat, tinggal 15 menit. Ini tergantung gimana memahaminya gitu loh. Paham gak coba maksudnya? Pernah dengar gak hadis ini? Jarak antara sahur dengan azan subuh kadar 50 menit. Itu kisaran berapa? 50 menit. 50 ayat. Kisaran berapa itu? Ya 15 gitu kan ya. Relatif tergantung ayatnya, Pak. Kalau antum baca ayat hutang 50 kali, ya itu berat juga karena masih punya hutang juga gitu kan. 15, 20. Kalau memahaminya adalah ini selesai sahur ada jeda 15 sampai 20 menit sebelum azan, maka ya itu berarti ini yang dipahami oleh banyak dari orang-orang yang mereka bilang imsak gitu. Kan berapa jedanya antara imsak sama versi Indonesia dengan ini? 10 menitan ya. Dan itu diingkari oleh sebagian ulama, mengingkari hal tersebut. Itu sudah banyak loh, bukan Indonesia, sudah berlaku dari ratusan tahun lalu, itu sudah ada di beragam negara Islam. Mungkin mereka memahami seperti ini, jeda antara selesai sahur sama azan ada 10 sampai 15 menit. Terus kemudian ditambah dengan sebutan ini namanya imsak. Imsak itu tahan gitu. Ya, mungkin wallahu alam yang benar adalah sebaliknya, yaitu semakin dekat kepada waktu subuh semakin afdal selama tidak mengkhawatirkan untuk tetap makan atau belum sempurna makannya ketika azan berkumandang untuk menunjukkan waktu telah masuk waktu subuh. Taib. Maka mengakhirkan sahur lebih afdal. Taib. Sekarang kapan disebut waktu sahur? Kapan disebut waktu sahur?
Ya, kita tahu malam dimulai dari ghurubus syams. Ini dulu. Definisikan malam dari segi syariat. Malam sebelum malam ketika ghurubus syams, yaitu ketika terbenamnya matahari, itu malam. Lepaslah istilah-istilah Indonesia dan maknanya. Karena bahasa Indonesia pun malam itu masih kadang enggak jelas. Ya. Bagi yang pemalas, itu sekarang masih disebut malam. Ya. Jam 9 sore. Tidur jam 9, lu tidur pagi banget, lu tidur, nah masih pagi. Padahal itu udah malam. Ya. Terus jam 1 masih dini hari. Ada yang mengatakan jam 1 udah masuk pagi, ada yang mengatakan baru tengah malam. Itu beda-beda di Indonesia. Sekarang kita pakai parameter syariat. Malam itu ghurubus syams. Ghurubus syams. Itu terbenam matahari. Maghrib udah malam itu, baru awal malam. Kemudian akhir malam, yaitu ketika azan kedua dari sholat subuh untuk subuh. Masuk subuh, maka itu sudah selesai malam. Jadi berarti tadi jam 4:05 itu sudah selesai malamnya, tapi jam 4 masih malam. Ini sekarang udah subuh, yaitu pagi, sobah. Makanya azkarus sobah, zikir subuh, zikir pagi, itu sekarang bisa. Maka memang sekarang waktunya. Oke, berarti malam jam 6-an sampai jam 4. Kalau sekarang nih ya. Itu berarti malam sekarang itu sedikit lebih pendek dibandingkan malam-malam biasanya loh. Sekarang subuh jam 4:05 kan? Maghrib jam? Ada nggak mau lihat ke belakang biar wibawanya ada? Masa Ustadz nengok ke belakang? Hah? Anggap jam 6. Dah gitu aja, anggap jam 6. Kan kalau kita lihat di beberapa bulan lalu ketika subuhnya enggak sepagi ini, jumlah jam satu malam itu 10 jam 30 menit. Lebih lama. Malam-malam sekarang ini belakangan recently ini itu 10 jam pas. Sekitar 10 jam. Jadi lebih sedikit lebih pendek malam belakangan ini. Makanya kalau antum ngantukan di majelis ini, Anda makin memaklumi. Ya. Biasanya kan emang Anda maklumi, sekarang Anda makin memaklumi antum. Nah, kalau sekarang 10 jam malam itu berarti sepertiga malam kita bagi 3 dari 10. Benar gak sih 10 jam? Benar kan ya? Ya bagi 10. Separuh malam kita bagi 2 berarti. Gitu. Nah, berkaitan dengan salat Isya. Salat Isya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ditanya atau bukan ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya waktu salat Isya sampai nisful lail, separuh malam. Waktu salat Isya separuh malam, dan ini mazhab sebagian ulama mengacu pada hadis ini. Kalau separuh malam berarti waktu salat Isya itu ada endingnya, waktu masih malam, yaitu separuhnya, berarti 10 jam dibagi 2, 5 jam pertama, berarti jam 11. Maka salat Isya paling akhir boleh antum akhirkan salat Isya paling mentoknya sebelum jam 11. Maka siapa yang salat setelah jam 11, jam 12 misalnya, dengan sengaja mengundur, maka dianggap oleh sebagian ulama ini telah salat di luar waktunya dan dia berdosa dan masuk dalam ancaman alladzina hum an salatihim sahun. Namun bagi ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, mereka mengatakan meskipun emang ada hadis ini, tapi maksud dari Nabi SAW adalah ini separuh malam ini akhir waktu salat Isya untuk waktu ikhtiar, waktu pilihan. Sedangkan antara separuh ini jam 11 sampai jam 4, maka ini waqt al-ittirari namanya, kata mazhab Syafi'i, itu waktu darurat.
Yang artinya kalau antum memang bukan gitu, sengaja mau salatnya jam 1 aja nanti Isya, makruh bagi mereka rahimahumullah. Tapi kalau dari hadis memang jelas-jelas nisf al-lail gitu, separuh malam itu selesai. Jadi ada ya ini ada waqt al-afdaliyah. Waktu paling afdolnya salat Isya kapan? Terus ada waqt ikhtiyari, waktu pilihan yang boleh antum akhirkan ke situ, dan ada waqt yang ittirari atau yang tidak dianjurkan gitu, kecuali bagi yang ketiduran. Tapi pada kulli hal tadi waktu salat Isya paling afdolnya apa? Salat Isya paling afdolnya bisa di awal waktu, bisa di sepertiga malam pertama. Karena Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan beliau mengakhirkan salat Isya berjamaah, menunggu jika misalnya jemaah sudah lebih awal datang, maka beliau salat di awal waktu Isya. Kalau sekarang jam berapa Isya? 7:05 ya gitu. Kalau belum terkumpul para sahabat untuk ke masjid, maka beliau akhirkan, menunggu sampai maksimal kapan? Sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama kalau direfleksikan di sekarang jam 6 sampai jam 4 itu kan 1 malam, 10. Dibagi 3 berarti 3 jam 20 sekian berapa gitu. Nah kalau melihat 3 jam berarti antum lihat dari jam 6 ya mungkin jam 9 lewat 20 menit atau jam 9 lewat berapa? Maka beliau akhirkan sampai jam segitu, jam 9 misalnya beliau sholat. Misal kalau direfleksikan di zaman sekarang di Indonesia, maka itu akhir waktu al-fadl, waktu keutamaan sholat Isya. Nah dari jam 9 sekian puluh sampai jam 11 itu waktu boleh antum akhirin gitu. Kalau laki-laki berjamaah laki-laki. Dari jam 11 sampai jam 4 sebagian ulama mengatakan ini udah bukan waktu Isya. Antum kalau sengaja sholat di sini berarti antum sholat di luar, bukan sholat di waktunya. Berarti sholat qadha namanya. Tapi ulama Syafi'iyah tidak setuju. Tetap jam 11 sampai jam 4 itu waktu sholat Isya juga, tapi waktu yang tidak direkomendasikan untuk kita akhiri saat itu. Taib, berkaitan dengan ini sekarang, terus waktu sahurnya kapan? Sebagian ulama mengatakan waktu sahur adalah waktu yang dipisah dari waktu Isya. Ketika itu masih waktu Isya, maka ini bukan waktu sahur. Ya, ketika itu waktu sahur maka berarti bukan waktu Isya gitu. Makanya ulama yang seperti ini, Allahu a'lam, mereka menganggap waktu sahur yakni di separuh malam kedua. Berarti kalau direfleksikan sekarang jam 11 sampai jam 4. Wallahu a'lam. Yang lebih tepat mungkin ada di itu pendapat. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya waktu sahur adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Lah kalau memang begitu berarti jam berapa mulainya waktu sahur, Pak? Sebelum jam 2. Iya. Jam 1 kurang. Iya. Kan 3 jam berapa puluh menit gitu. Jam 1 kurang itu waktu sahur sampai menjelang azan subuh gitu kan. Pendapat ketiga ini sebenarnya cukup kuat. Pendapat ketiga ini cukup kuat. Dari pendapat pertama paling kurang kuat. Pendapat kedua ada kekuatan. Pendapat ketiga ini cukup kuat. Yang pendapat ketiga adalah yaitu waktu sahur adalah kadar bisa makan bisa minum dengan baik normal sebelum subuh. Qubail as-subh. Gimana? Bisa dipahami enggak jemaah? Antum makan normalnya berapa menit, Pak? Ya 10 sampai 20 lah. Ya kan?
Kalau makan tapi 30 menit, nah ini anu nggak tahu makan apa nih. Mungkin makan kelengkeng kali ya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya pendapat cukup kuat. Yaitu jeda makan yang normalnya antum sebelum subuh, maka itu adalah sahur. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Ya. Orang istighfar di waktu sahur itu ada fadilah tersendiri gitu loh. Disebutkan di surat Ali Imran. Ini pendapat ketiga. Namun pendapat kedua juga cukup kuat. Mengambil dari ayat di Al-Imran ini, wal mustaghfirina bil ashar, orang istighfar di waktu sahur, diintegrasikan atau dikolaborasikan dengan hadis Nabi SAW tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Yang mana Allah Ta'ala melihat siapa yang doa ketika itu sehingga Allah jawab, siapa yang istighfar ketika itu sehingga Allah ampuni. Maka ini integrated gitu loh. Bisa masuk antara hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke dunia, dan di situ ada masalah istighfar dan doa di seperti malam terakhir, dan ayat wal mustaghfirina bil ashar, istighfar di waktu sahur, maka klop. Wallahu alam, ana pribadi lebih condong ke pendapat kedua. Walaupun pendapat ketiga itu juga kuat. Ya. Paling sedikit kekuatannya itu pendapat yang pertama, menganggap dari jam 11 itu udah waktu sahur. Ini paling sedikit kuatnya. Nah, kalau kita pakai pendapat kedua, yaitu bahwasanya sepertiga malam terakhir itulah waktu yang disebut waktu sahur dengan masukkannya dalil-dalil ini, digabungkannya dalil ini, maka berarti kalau antum makan sahur jam 2, maka ini niatan sahur, maka dapat keberkahan waktu sahur dan juga keberkahan makanan dan perbuatan sahur. Gitu. Kalau misalnya antum makan sahur, niatin sahur jam 10 malam sebelum bobo. Ini apa? Makan apa? Makan malam ini, bukan makan sahur. Gitu ya. Baik. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, mengakhirkan salat. Makanya di sini ada yustahabbu, dianjurkan sahur dan mengakhirkan sahur. Nah, makanya kita perlu di sini memperhatikan kalau pendapat ketiga itu benar. Pendapat ketiga yaitu bahwa saya sahur kapan waktunya? Beberapa jeda sebelum subuh. Kalau emang kayak gitu, nggak ada dong istilah mengakhirkan sahur, enggak? Faham gak di sini jemaah? Karena kan kalau emang waktu sahur itu cuma 20 menit sebelum azan subuh, lah itu udah paling terakhir, nggak usah disebut mengakhirkan dong kalau kayak gitu. Sesuatu itu disebut boleh diakhirkan atau dianjurkan untuk diakhirkan, berarti ada jeda awalan. Kalau awalnya adalah 20 menit sebelum subuh, lah ini aja makan udah segitu doang jedanya. Maka wallahu alam pendapat kedua makanya lebih kuat sebenarnya, insyaallah. Baik, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, dikatakan oleh penulis Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ta'jilul fitri, dan dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi ini kebalikan dari sahur. Sahur dianjurkan untuk mengakhirkan, makin akhir makin baik. Tapi kalau misalnya buka, fitr, maka dianjurkan ta'jil. Ta'jil fitr, menyegerakan. Nah, ini kita bahas di sini dua hal. Ta'jilul fitr dan al-fitr ala tamr. Dua pembahasan. Pertama, ta'jilul fitr. Disunahkan untuk ta'jil al-fitr. Ta'jil bahasa maknanya di sini menyegerakan. Emang maknanya ta'jil itu menyegerakan. Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan.
Al-ajalah minasyaitan. Al-ajalah artinya apa? Ketergesaan. Ini sisi negatifnya lafal ini. Ya. Juga wala tasta'jil lahum. Jangan kamu tergesa-gesa menghadapi mereka. Tasta'jil, isti'jal. Nah, tapi ta'jil ini maknanya menyegerakan berbuka puasa. Apa yang tergaung dengan istilah ta'jil di masyarakat sebenarnya itu salah dalam memahami makna ta'jil. Ya. Nih bagi-bagi takjil, salah. Yang bagi-bagi makanan iftar, iya benar. Ya. Program takjil. Apaan program takjil? Takjil apaan? Buka puasa. Takjil artinya bukan buka puasa. Takjil artinya bukan pula makanan berbuka, bukan. Takjil artinya bergegas, mempercepat di awal waktu buka, gitu. Itu makna takjil. Tersedia takjil, apaan? Tersedia takjil. Nah, gitu. Ini jadi bahasa kita yang sebenarnya salah. Yang sebenarnya salah. Kayak misalnya muhrim. Bukan muhrim. Enggak, muhrim itu orang yang meniat untuk berihram di umrah atau haji. Itu muhrim. Bukan muhrim. Antum bukan muhrim. Iyalah bukan muhrim. Oh, saya pakai pakaian kayak gini kok, gitu kan. Ya, tapi udah terlanjur, gitu lah. Kulem atau kolam dari bahasa Arab artinya pool, yaitu apa? Balong. Padahal kolam artinya pulpen. Harusnya kulah. Bukan kulem. Bukan kolam tapi kolah. Makanya orang Jawa itu benar. Orang Jawa benar di sisi ini, orang Jawa ini benar, tumben-tumbenan gitu loh, benar. Mereka benar ngomongin kolam itu dan apa? Kolah, iya kan? Orang Jawa ya, kolah, benar itu. Orang Melayu dan Betawi bilang ini kolam. Orang Sunda bilang balong. Nah, Sunda biarin aja sendiri itu sama bahasanya itu. Orang Jawa, orang Betawi atau Melayu bilang ini kolam. Salah. Kolah yang benar. Kalau memang karena kolam dari bahasa Arab artinya pena. Gitu. Terjadi kesalahan di sini, tapi ya udahlah, udah masuk KBBI ya mau diprotes juga udah terkenal gitu. Nah, ta'jil artinya sunnah menyegerakan berbuka. Bukan makanan iftar. Makanan iftar berarti makanan buka puasa. Ini benar, kalau makanan iftar bagi-bagi makanan iftar. Nah, itu benar. Bagi-bagi iftar salah. Masa iftar dibagi-bagi? Iftar itu perbuatan untuk buka puasa. Iftar dan fitr maknanya sama, ikhwan. Iftar dan fitr maknanya sama. Iftar artinya breakfast, fitr artinya breakfast. Disebut breakfast karena break the fast. Break yaitu memutus perbuatan fast. Fast di sini artinya puasa, saum. Makanya pagi ini ada makanan enggak? Udah. Ada. Nah, pagi ini kalau kita makan berarti itu sama dengan breakfast, iya. Makanya pagi makan pagi breakfast. Karena sejak tadi malam kita enggak makan nih. Itu fast gitu. Breakfast artinya buka puasa. Iftar itu juga breakfast, kan gitu. Bukan open fasting, buka puasa. Enggak, itu Indonesia itu. Gitu. Dan di bahasa Arab makanan atau perbuatan buka puasa makan pagi atau makanannya adalah fatur. Iftar, fatur. Kalau untuk buka puasa iftar. Nah, di sini ta'jilul fitr itu isim masdar dari iftar. Maka Idul Fitr itu perayaan breakfast, bukan perayaan fitrah. Gitu. Fitrah itu beda lagi. Fitrah itu yaitu dari kata ya fatara, artinya sesuatu yang ada sebelumnya tidak ada, itu fitrah.
keasliannya, murni aslinya masih cetakan awal, tuh fitrah tuh. Kayak fitrah manusia berarti origin cetakan awalnya, karakter awalnya kayak gitu. Gitu loh. Fitrahnya manusia bertauhid berarti asli kita itu awalnya dilahirkan dalam keadaan cetakan asli. Ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidaklah suatu kelahiran melainkan pasti dilahirkan dalam keadaan aslinya dia, gitu loh. Makanya bayi itu asli kayak gitu, nggak dipalsu-palsuin. Bayi nggak bisa pura-pura, asli. Taib. Fitr di sini bukan fitrah, tapi maknanya adalah iftar. Maka Idul Fitr, mengapa Idul Fitri itu setelah Ramadan? Karena itu perayaan kita enggak puasa lagi. Makanya haram puasa di hari Id Al-Fitr dan haram puasa di hari Id Al-Adha. Kalau di Fitr karena apa? Karena ini merayakan lepasnya Ramadan. Kita sekarang udah makan lagi, maka enggak boleh puasa sekarang. Diharamkan Idul Adha karena apa? Ini hari di mana kita menyembelih binatang dan makan-makan, gitu loh. Gitu. Baik. Menyegerakan Al-Fitr kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Orang-orang akan terus berada di kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini berkebalikan dengan ahli kitab dan Syiah dan sebagian orang-orang sufi. Ya, jadi menyegerakan berbuka puasa. Jika memang sudah waktunya, cepat buka puasa. Pertama, ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kedua, ini menyelisihi Yahudi atau Nasrani. Dan yang ketiga, ini menyelisihi agama Syiah dan sebagian dari sufi. Karena orang-orang Syiah itu mereka baru buka puasa ketika mereka melihat bintang. Nah, kalau bintang nggak kelihatan, nggak buka-buka, gitu kan? Gitu. Ya, jadi dan sebagian sufi juga gitu. Benar, sebagian sufi juga gitu. Dengan alasan kita tidak cinta dunia. Ah, ini nih. Tidak cinta dunia, maka kita menahan diri. Ya akhi, antum udah puasa dari subuh sampai maghrib, itu sudah bentuk pelatihan syariat yang syar'i. Antum nambah-nambah sekarang. Karena Anda juga pernah menyaksikan. Ketika Anda di Kalimantan kan, Anda mungkin sudah pernah cerita antum. Tahun 2005-2006 dulu, Anda di sebuah pesantren di pedalaman daerah Pontianak, itu jauh sekali pedalaman, dan itu pesantren kader-kader dan guru-gurunya dibentuk oleh, dan mereka adalah orang-orang sufi tarekat, bukan sufi kitab atau apa, enggak, tarekat, benar-benar mereka punya tarekat gitu, punya amaliyah tertentu. Itu teman-teman Anda seperti itu dulu, yang tahu tentang sunnah ya Anda doang, karena lulusan pesantren Al-Irsyad. Maka sampai sana Anda lihat ya, banyak ritual-ritual yang mereka lakukan. Mereka orang-orang baik, tapi banyak masalah-masalah fikih yang mereka melebih-lebihkan. Di antaranya ini, ketika kita udah azan, ada azan buka puasa, ada buka puasa. Tapi berapa mereka nih tetap diam, menahan diri. Tanya, ayo bang, makan. Udah azan tuh, udah buka, udah ini, udah maghrib gitu. Ya, nanti aja. Loh, kenapa? Kita harus melatih diri untuk betul-betul menahan hawa nafsu. Loh, emang tadi puasa nggak nahan hawa nafsu gitu kan? Nggak. Oke, orang puasa kan menahan hawa nafsu itu umum. Kalau mau pakai tingkatan yang menuju ke ma'rifat atau hakikat, maka kita harus betul-betul ketika orang pada buka, kita tahan. Itu. Jadi nantangin tapi menyelisih sunnah gitu loh. Ajaib. Sampai ada di antara mereka mengatakan, kita nggak apa-apa nonton film porno. Duh, gimana? Nggak apa-apa. Asal free hand. Maksudnya itu free hand. Nggak ngapa-ngapain, tonton tapi tetap bersabar supaya kita nggak terbawa nafsu. Ini berat ini jadi orang kayak gini. Berat, dosa dapat, pahala enggak gitu kan? Berat banget loh. Tarikat, subhanallah. Ini enggak semua sufi kayak gini, enggak semua sufi kayak gini, enggak. Ini anak ketemu yang kayak gini gitu loh modelnya.
Yang lebih parah mungkin banyak gitu kan. Wah, ini kalau jadi mufti ini habis ini. Lokalisasi di mana-mana mungkin. Nyewa pelacur boleh tapi nggak boleh digunakan. Misalnya enggak, ini kelaziman dari Anda, enggak, mereka enggak bilang gitu. Enggak, misalnya saja pakai kaidah mereka, nantangin tentang maksiat tapi tahan. Nah, ini kan bahlul namanya. Kenapa enggak menjalani sunnahnya aja gitu loh? Udah. Seperti itu, ikhwan. Ya, jadi Nabi SAW merekomendasikan seperti itu, dan juga dalam surat Al-Baqarah 187 udah sunrise ini ya jemaah ya. Masya Allah. Kita menuju sunlight. Ntar pas sunlight 15 lagi kecium bau lemon gitu kan. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian soal buka puasa dengan tamr, kurma. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dikatakan kana Nabi SAW yuftiru ala ratabatin qabla an yusalliya. Nabi SAW iftar dengan beberapa rutab sebelum salat. Rutab itu kurma basah. Rutab itu kurma basah. Fa illam takun rutabat fatamarat. Kalau enggak ada rutab maka dengan kurma kering, tamrat. Jadi beda antara rutab dengan tamr. Dua-duanya di English sama-sama kurma, sama-sama date. Tapi kurma. Tapi dalam bahasa Arab kurma basah yang masih basah gitu rutab. Ya antum tahulah, ya. Fa illam takun tamarat hasawati min ma. Kalau misalnya enggak ada kurma kering, kurma basah enggak ada, kurma kering enggak ada, maka dengan air. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim. Namun beberapa dari ulama mengatakan gini loh. Pertanyaan, apakah memang buka puasa dengan kurma itu sunnah atau biasa, bukan hal yang sampai sunnah? Ini khilaf di antara ulama, beneran. Pendapat pertama sunnah berdasarkan hadis ini. Pendapat kedua bukan sebuah sunnah. Loh, kok bukan sebuah sunnah? Iya. Lalu apa dong ini hadis ini? Maka dikatakan oleh sebagian ulama, ini hadis ini mengabarkan tentang bagaimana cara buka puasa Nabi SAW. Bukan sebuah hal yang sunnah, melainkan hanya dianggap sebagai tradisi dan kebiasaan belaka. Sunnahnya adalah buka puasa. Adapun konten makanannya itu tidak ada khusus dan sunnah di sini. Paham nggak jemaah sekalian maksudnya? Pernah nggak dengar sebagian ulama tidak menjadikan makan kurma di buka puasa sebagai sunnah? Maksudnya bukan bid'ah tapi bukan sunnah. Boleh karena Nabi melakukannya. Bisa dipahami jemaah? Gini loh, ibarat gini. Pakai jubah sunnah atau enggak? Nah gitu, paham enggak? Ya, ngerti? Salat pakai jubah sunnah atau enggak? Nah gitu. Ya, jawab Pak. Enggak, karena antum enggak pakai jubah. Muka jawab pakai jubah gitu kan. Karena antum pakai jubah itu berarti antum pakai sunnah enggak? Ikut sunnah enggak? Ikut sunnah, pakai jubah. Karena tradisi Arab. Taib. Benar, pakai batik. Tapi sebagian ulama ada yang memahami bahwa saya pakai jubah itu sunnah. Paham di sini? Tergantung bagaimana memahaminya, ini sebagai suatu kebiasaan lokal atau memang suatu bagian dari wahyu dan syariat. Oke, bisa paham di sini, Pak? Sama seperti buka puasa dengan
kurma dan air. Gimana? Buka puasa dengan air itu sunnah atau kebiasaan? Gitu loh. Kalau antum buka puasa nggak pakai air, nah coba, nggak pakai air, buka puasa pakai, ya udah gorengan, airnya ya minyak goreng itu, antum peres gorengannya, antum mirup, makan pakai gorengan, kue bolu, terus apa, arem-arem, dah selesai, nggak pakai air, loh, kenapa nggak pakai air? Nggak apa-apa kan memang bukan sunnah. Kebiasaan aja. Boleh nggak gitu? Ya boleh aja kalau antum mau nanti ya. Pas sholat rasain aja sendiri tuh, nggak minum ya. Ini sebagian ulama atau mengatakan minum air pas buka puasa bukan sunnah. Sebagaimana makan kurma bukan sunnah juga. Maksudnya bukan sunnah, bukan bid'ah, tapi kalau antum lakukan yaitu seperti Rasulullah dengan kebiasaannya orang Arab, kalau enggak antum lakukan, ya antum enggak meninggalkan sunnah. Ini menurut sebagian dari ulama. Ulama lain mengatakan, oh sunnah dong. Karena ini yang dilakukan Rasulullah, apa-apa yang dilakukan Rasulullah maka itu sunnah gitu. Tapi dijawab juga nanti sama ulama lain, dijawab. Rasulullah SAW pernah punya rambut panjang. Sekarang kenapa rambut antum pendek? Terus kalau ustadz punya rambut panjang, ya sampai segini misalnya rambut gondrong gitu, berarti dia ahlus sunnah dong. Gimana? Itu khilaf di antara ulama. Ya adalah daripada bingung sunnahin aja, kan gitu. Kan dikasih kurmanya gitu. Nah sekarang masalah juga di kita ikhwan. Ketika tahu itu sunnah buka puasa dengan kurma, sedekah kurma itu bejibun, terutama di awal Ramadan. Nah ini yang perlulah kita coba koreksi lagi. Jangan hanya bersemangat sedekah, tapi lihat impactnya. Impactnya banyak kemubaziran. Sedekah kurma, bagus, oke, bagus. Tapi kalau kita melihat mana yang lebih efektif dari segi penggunaan, ada hal lain yang lebih baik. Cari aja apa. Karena yang kita lihat nih, rajinnya kita sedekah kurma ke tetangga, ya oke, bagus sedekah kurma. Sebagian masjid kemudian menyimpan kurma banyak. Sampai Ramadan berikutnya tuh kurma masih segitu. Karena apa? Banyak dari kita yang nggak biasa makan kurma ketika buka, ataupun kalau makan nggak sedikit doang, 1, 2 atau 3, nggak sampai banyak. Baik. Mungkin sedekah untuk hal lain yang lebih efektif dan dimanfaatkan lebih afdol. Ya, mungkin lebih afdol. Nah, Nabi SAW dalam hadis tadi Abu Dawud dan Tirmidzi hanya makan kurma dan air. Sekarang apakah sunnahnya mencukupkan itu? Atau sunnahnya adalah mengirit makanan? Pak, bisa dijawab. Bagaimana memahami hadis tentang ini? Sunnahnya mencukupkan itu, yaitu makan kurma dan air, atau ibrahnya adalah bukan itu. Ibrahnya adalah jangan banyak makan kayak buka. Yang terjadi di Indonesia kira-kira apa Pak Jemaah? Bukan Indonesia, soal di mana-mana. Makan kurma enggak, minum pun bukan air putih. Kan ini Rasulullah minum air apa? Air putih enggak? Air putih itu langsung sirup. Ya. Sama kopior apa tuh? Kelapa-kelapa gitu tuh. Iya. Airnya bahkan kadang-kadang cuman sebentar doang. Dah benar langsung minum yang lain gitu. Langsung gorengan, langsung apa. Kurma enggak dia. Bahkan kurmanya berbentuk gorengan pun antum enggak mau, yang penting bukan kurma gitu. Iya. Nah, gimana?
Wallahu alam, pastinya ibrahnya adalah Nabi mencontohkan ini supaya kita jangan memperbanyak makan di buka puasa. Maka orang yang makan banyak di buka puasa, dia menyelisihi sunnah. Tapi orang yang tidak makan kurma tidak disebut menyelisihi sunnah. Paham gak? Kalau antum makan banyak, apa-apa dimakan di buka puasa, ini menyelisihi sunnah. Tapi kalau antum memang gak makan kurma, maka gak disebut menyelisihi sunnah, walaupun itu sunnah misalnya. Iya, karena makan banyak di buka puasa ini pelanggaran, sebenarnya pelanggaran. Nabi SAW tidak pernah makan banyak ketika buka puasa. Maka antum makan banyak ketika buka puasa menyelisih sunnah. Karena itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau antum tidak makan kurma pas buka puasa, tidak makan kurma nih, menyelisih sunnah enggak? Enggak. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah tidak makan kurma ketika buka puasa. Ya enggak? Tadi hadisnya gitu. Jika tidak ada kurma, maka beliau cukup air saja. Berarti ya enggak apa-apa, enggak pakai kurma gitu. Seperti itu, wallahu alam ya. Mungkin cukup insyaallah untuk materi kajiannya. Cuman satu paragraf. Anda tadi foto 2 halaman loh padahal. Tapi ini cuman satu paragraf. Ya, tetap mudah-mudahan semoga bermanfaat ya. Baik. Jika ada pertanyaan silakan jemaah. Jika ada. Jika enggak ada ya udah. Ada enggak? Udah masuk waktu syuruk bukan? 15 menit setelah sunrise. Udah sunlight belum sekarang? Belum? Syuruk 5.22. Sunrise 5.6. Ya, 6 menit lagi. Fadhal Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas segala ilmunya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat kami dan amal jariah buat Ustaz. Mohon penjelasan lebih detail, Ustaz. Bagaimana kita sebagai orang awam menyingkapi bahwa tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu maksudnya tidak, apakah itu berbentuk sunnah ataukah itu dalam bentuk kearifan lokal di Arab seperti itu, Ustaz. Bagaimana kita sebagai orang awam untuk mengetahui tips-tips yang benar-benar sunnah atau tidak? Sekian, Ustaz. Iya. Ya, jadi gini kata Allah Azza wa Jalla, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian maka ambil itu. Yang Rasulullah datangkan ini adalah wahyu, gitu loh. Perintah dari Allah, baik hal yang sifatnya wajib maupun sunnah. Maka apa yang Rasulullah datangkan pada kalian, maka ambil. Dan itu berarti adalah suatu, maknanya adalah hadis atau sunnah. Sunnah dalam artian jalan hidup Nabi SAW, way of life. Yang artinya dalam bahasa ahli hadis yaitu ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw sifatin khuluqiyatin atau khalqiyah. Jadi sunnah syariat dari Nabi SAW adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, dan sifat. Baik itu sifat akhlak, attitude, atau sifat khalqiyah, yaitu bentuk fisik. Okay. Jadi hal yang syariat ini adalah masyru' sunnah adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, dan sifat. Nah, sifat itu bisa akhlak,
dan bisa juga fisik. Gitu. Taib. Apa yang dinisbatkan kepada Nabi dari perkataan? Perkataan ini dari Nabi SAW, imma dia khabar, pengkhabaran akan sesuatu, atau dia berupa perintah dan larangan. Perkataan Nabi SAW bisa khabar, bisa insya. Bisa khabar, yaitu khabar, mengkhabarkan sesuatu. Maka wajib kita mengimani apa yang Rasulullah khabarkan itu. Kalau berupa perintah dan larangan, maka wajib untuk kita mengikuti perintah atau larangannya. Mengikuti di sini, kalau perintah itu wajib, maka kita wajib melakukannya. Kalau perintah itu sunnah, maka kita ngikutin dengan cara melakukannya. Tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dan juga larangan. Jadi perkataan Nabi kita ambil semuanya, baik berupa kabar maupun perintah larangan. Kemudian ternisbatkan pada ini perbuatan Nabi SAW. Perbuatan Nabi pada asalnya adalah syariat. Ya. Namun bedakan antara perbuatan Nabi dengan perkataan Nabi berupa perintah atau larangan. Oke? Bedakan antara perbuatan Nabi SAW dengan perintah Nabi berupa dengan perkataan Nabi berupa perintah atau larangan. Bedakan, ikhwan. Dalam kaidah usul fiqih, kita mulai dari perkataan berupa perintah. Al-amru al-aslu fil amri al-wujub. Asalnya perintah adalah wajib. Terus untuk larangan, perkataan Nabi berupa larangan. Al-aslu fil man'i at-tahrim. Asalnya larangan adalah untuk mengharamkan. Baik, itu perkataan. Beda dengan perbuatan. Jika Nabi berbuat sesuatu dan tidak ada dalil lain berupa perintah atau larangan dari perkataan Nabi SAW, maka hukum asalnya perbuatan Nabi adalah sunnah. Bisa paham nggak di sini frame-nya, kerangkanya nih? Kalau antum nguasai ini bagus banget sebenarnya. Nih Pak, gini loh Pak. Ana nyuruh anak ana tolong pacul itu, bagian tanah itu. Ini perintah kan, pakai ucapan. Anak nih anak ini termotivasi gak untuk harus menunaikan apa yang anak perintahkan? Iya, karena Pak anak ngomong langsung. Tapi ketika anak macul sendiri, berbuat macul sendiri, apakah harus anak ini ngikutin anak? Tidak. Sampai sini paham gak jemaah? Misal antum hadir kajian sini, antum suruh anak antum, nak ayo ke kajian. Langsung dari lisan, ngomongan, perkataan, perintah, ayo ikut kajian. Maka anak harus enggak ikut? Harus. Tapi kalau antum enggak merintah, cuman antum mencontohkan datang ke kajian sendiri gitu loh. Anak melihat, anak harus ikut enggak? Tidak. Tapi kalau ikut bagus enggak? Bagus. Sampai sini paham enggak? Maka apa yang berupa perkataan Nabi, perintah, hukum asalnya wajib. Larangan, perkataan Nabi berupa larangan, hukum asalnya haram. Tapi kalau Nabi SAW melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tanpa perintah lisan, tanpa larangan lisan, hukum asalnya sunnah. Gimana, bisa dipahami enggak? Belum paham? Anggap tadi nih masalah buka puasa pakai kurma. Apakah Nabi SAW antum dengar berbuka puasalah dengan kurma? Ya. Ada memang hadis riwayat Ahmad tentang itu, cuman anda belum ngecek lagi kesahihannya. Anggap antum nggak tahu perintah itu dengan lisan Nabi SAW, tapi dengan perbuatan Nabi, hikayatkan Nabi berbuat begini. Ketika Nabi berbuat seperti itu, maka hukum asalnya apa? Sunnah. Hukum asalnya sunnah. Ya. Kalau ternyata antum dapatin perintah dari Nabi lisannya langsung, maka bisa jadi hukum asalnya malah justru apa? Jadi wajib karena lisan, perkataan langsung dari Nabi SAW.
Taib, ya. Nah, Nabi kadang meninggalkan sesuatu. Itu bukan berarti haram. Nabi nggak mau bukan berarti haram. Bisa karena makruh atau bisa juga hal lain. Nah, perbuatan Nabi SAW atau meninggalkannya Nabi akan suatu hal, jika itu murni memang kebiasaan orang ketika itu, maka belum tentu, maka bisa jadi itu hanya kebiasaan, bukan sebuah sunnah. Begitu. Sebagaimana yang dipahami sebagian ulama tentang makan kurma ketika itu atau minum air ketika buka puasa. Maka sebagian ulama memahami ini bukan sunnah, karena nggak ada perintah langsung dari lisan Nabi untuk minum air buka puasa, nggak ada. Tapi itu memang biasanya orang-orang kalau buka puasa minum air. Maka sunnahnya adalah dibuka puasanya dan minum air, itu adalah salah satu caranya. Maka kalau antum buka puasa dengan cara lain, maka antum tetap disebut melakukan sunnah buka puasa. Faham gak di sini kan? Ada beberapa dari salaf buka puasa dengan jima'. Buka puasa dengan jima'. Iya. Antum bisa melakukan itu. Gitu ya. Dapat pahala buka puasanya atau dapat pahala jima'nya? Ya buka dua-duanya sih, ya. Ya karena jima' juga bagus sih ya. Tapi kan come on, gitu loh. Ayolah, antum masa orang azan maghrib, orang buka puasa, antum malah ya oke, iya itu batal puasanya tapi sah dan oke, sama istri antum di rumah gitu misalnya, masih muda, masih baru nikah kemarin gitu. Oke. Sah enggak pembatalan puasanya? Sah. Iftarnya sah enggak? Iftarnya sah, enggak pakai makanan takjil kata orang-orang. Ya, dah. Dapat pahala enggak dengan jima' itu? Ya dapat pahala kan, memang kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Yaitu di antara bentuk sedekah adalah kita menjima' istri kita gitu. Oke, ini kayaknya new inspiration. Nanti antum bisa lakukan itu. Cuman lama itu, ya, mandinya belum, sholat maghrib habis itu, gitu, di masjid. Taib. Kemudian dari sifat setelah tadi perbuatan, dari tadi perbuatan yaitu Rasul melakukan minum air di buka puasa. Oke, ini sebagian ulama memahami ini bukan sunnah, melainkan ini emang kebiasaannya manusia ketika itu dan sampai sekarang. Maka jangan antum kira bismillah. Nih saya mau melakukan pas lagi buka puasa nih, antum bilang bismillah, anda mau melakukan sunnah. Dzahaba dzama'u wabtalir gitu kan misalnya. Kalau pakai hadis itu. Minum airnya ini secara zat sunnah atau kebiasaan manusia? Kebiasaan manusia kata sebagian ulama. Untuk sunnah tarkiyah atau perbuatan fi'il atau Rasul meninggalkan sesuatu. Rasulullah meninggalkan sesuatu hal, tidak mau melakukannya, belum tentu itu haram, belum tentu juga itu makruh. Paham gak jemaah? Contoh ketika Khalid bin Al-Walid menyuguhkan kepada beliau daging dob. Dob itu kadrun. Tapi bukan kadal dia, ya kadrun lah gitu. Jadi yang selama ini para buzzer itu nyebut kita kadrun, sebenarnya maksud mereka binatang padang pasir. Kadrun, kadal gurun gitu. Nah, Nabi SAW enggak makan. Nabi SAW enggak makan. Ya Rasulullah, apakah ini haram atau gimana nih? Kata Khalid. Enggak, karena suku saya enggak biasa kayak gini, Quraisy. Ini kan makanan orang Bani Makhzum atau orang-orang yang keluarnya Khalid bin Walid biasa makan, tapi beliau enggak. Beliau enggak suka dengan itu. Bukan enggak suka karena syariat, tapi karena emang sifat tabiat kesukuan dan kekeluarganya emang enggak biasa makan seperti ini gitu loh. Apakah kemudian menjadi makruh itu makan dob? Enggak, boleh. Jadi apa yang Rasul tinggalkan belum tentu makruh, selama itu memang kaitannya dengan kearifan lokalnya ketika itu, atau suka atau enggaknya bukan dengan karena syariat, tapi memang manusia punya rasa suka terhadap sesuatu dan enggak suka ini biasa aja. Begitu. Nah,
Begitu, itu kembali nanti rujuk kita kembali cari pemahaman ulama tentangnya, karena kita nggak bisa milah-milah sendiri Pak, kita orang awam. Kemudian sifat terbagi menjadi dua, sifat khuluqiyah yaitu akhlaknya Nabi SAW, maka ini semuanya jelas ini syariat. Rasulullah SAW murah senyum, syariat. Maka nggak bisa kita katakan oh beliau murah senyum karena emang tercipta begitu, nggak, ini syariat. Ya, Rasulullah SAW penyabar, ini syariat. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka semua akhlaknya Nabi SAW itu syariat yang kita wajib atau dianjurkan mencontoh pada beliau. Yang berikutnya yaitu sifat khalqiyah. Khalqiyah ini berarti apa? Fisik. Ya, kenyataan fisiknya, dari warna kulitnya, dari seberapa lebat jenggotnya. Sebagaimana ada seorang tabi'in, mereka ya agak gimana gitu tentang masalah mandi junub dan semisal. Mandi junub masih cuma berapa sok doang, kita nggak cukup. Maka ada seorang sahabat kemudian bilang, ada yang lebih banyak bulunya daripada antum, tapi beliau mencukupkan mandi junub dengan sekian kecil itu. Artinya Rasulullah punya bulu banyak, rambutnya banyak. Taib, sekarang kalau bagian laki-laki nggak punya bulu, nggak punya rambut, nggak punya jenggot, atau sedikit bulunya, apakah dia menyelisih sunnah? Ada laki-laki nggak berjenggot, emang nggak numbuh jenggotnya, dia pakai Firdaus, pakai minyak kemiri, sampai menenggelamkan diri di dalam minyak-minyak itu. Tapi tetap aja kalau emang nggak dapat hormon itu ya nggak bisa. Sampai dia pasang kemudian jarum-jarum atau apa gitu, nggak bisa. Dosa nggak? Enggak dosa, karena ini udah masalah fisik yang nggak bisa diatur. Ya, Rasulullah SAW orang Arab. Berarti apakah itu disunahkan antum untuk jadi orang Arab? Ya susah. Loh, mukanya muka Mojokerto kok, mau jadi orang Arab ya susah. Ya. Kemudian Rasulullah punya dada bidang, bagus, atletis, bagus dia bilang. Nah, kita triplek. Nah, terus gimana dong? Berarti kalau olahraga saya mau mengikuti sunnah Nabi, mau dada bidang. Ya enggak, kalau ini enggak. Ya. Beda yang dada bidang sama zero pack, perut nol, begini. Nah, ini beda nih. Makmur saya. Oh, antum enggak ikut sunnah karena Rasulullah dari bidang, enggak kayak antum zero pack kayak gini, enggak bisa. Nah, ini bukan masalah sunnah kalau ini mah. Ya. Rasulullah SAW rambutnya hitam. Lah kalau antum terus rambutnya enggak hitam gimana? Gitu, hal-hal seperti Rasul ganteng, lah antum, lah ini dia, karena enggak mau ngomong kalau ini mah. Gimana? Gitu. Tapi kalau misalnya Rasulullah SAW menganjurkan untuk sesekali nyisir, nah perbuatan nyisir merapihkan rambut sunnah enggak di sini? Sunnah, ini masuk perbuatan dari perintah Nabi SAW. Begitu. Ya, ini penjelasannya masih panjang lagi Pak Aldo. Tapi ya seperti itu. Kalau misalnya perbuatan atau peninggalan dari Nabi SAW itu murni karena kearifan lokal itu nanti ada pembahasan ulama tentang itu. Ya, itu pun masih khilafiyah. Tapi kalau untuk urusan fisik murni, ya maka ini enggak hal yang tidak memungkinkan semua hamba untuk disunahkan padanya. Begitu. Wallahu a'lam. Gimana? Udah cukup belum? Udah? Hah? Ada pertanyaan masuk, Ustaz. Mau dibaca? Ayo, boleh. Jangan Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Ada dua pertanyaan masuk. Izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya ibu usia 62 tahun, masih bekerja, mempunyai 62 tahun. Masya Allah, masih bekerja, mempunyai 2 orang anak. Sulung wanita sudah menikah, bungsu pria usia 28 tahun belum bekerja karena mengalami hyperhidrosis hingga menjadikannya seperti introvert. Saya bekerja niatkan ibadah untuk bisa berbagi dengan saudara juga anak yang belum bekerja. Untuk anak, apakah berdosa jika membiarkan ibunya bekerja? Syukran Ustaz. Ini ibu-ibu ya? Nah Ustaz, ibu-ibu usia 62 tahun.
28, anaknya 28 terkena apa? Hyperhidrosis. Jadi menjadikan anak tersebut seperti introvert gitu, Ustaz. Hyperhidrosis. Cari dong ya. Iyalah, teknologi udah bagus, masa kita memenjarakan diri darinya. Hyperhidrosis is a condition characterized by excessive sweating that's not necessarily related. Gitulah pokoknya lah. Ya. Oke, ini iya, dia akan terimpact, penyakit ini mengimpact pada masalah sosial dan juga emosional ya. Bahkan fisik juga, tentang kulit dan semisalnya. Ala kulihal anak ini mengalami kelainan kejiwaan lah intinya kalau bahasa mungkin agak kasarnya. Kalau ibu-ibu ini, Afwan ini nggak tahu apakah ada suami atau enggak. Sebenarnya suami yang wajib. Anggaplah nggak ada suami, ya nggak ada suami. Dan ini yang terkena hyperhidrosis ini adalah anak bungsu laki-laki dan kedua kakaknya perempuan. Gitu nggak? Benar nggak? Dia punya kakak nggak? Punya, Ustaz, tapi sudah menikah. Perempuan dua-duanya? Bukan, sulung wanita sudah menikah. Kalau yang bungsu itu pria. Nah, yang pria itu yang mengidap hyperhidrosis. Iya, berapa bersaudara? Berarti 2, Ustaz. Oh, 2 toh. Iya, maksudnya kakaknya yang perempuan emang udah nggak ada kewajiban untuk nafkahin adiknya karena dia udah di bawah suaminya gitu. Nah, ibunya ya subhanallah ya Allah takdirkan orang beda-beda memang. Gini, apakah ibunya ini punya saudara laki-laki, kakak, abang atau adik ya? Maka sebenarnya kewajiban untuk nafkahin kembali ke saudara suaminya, ke keluarga suaminya ya. Iya, ke keluarga suaminya, bukan ke saudara ibu ini. Hukumnya begitu. Kenyataannya enggak gitu. Kan gitu. Kenyataannya jarang sekali seorang paman itu mau menanggung biaya hidup ponakannya. Ya. Oke, pahit kenyataannya. Lalu pertanyaan dia, apakah dosa seorang anak di sini siapa nih? Anak laki-laki. Anak laki-laki yang mengidap penyakit tersebut, Ustaz. Kalau di sini tulisannya, Ustaz. Gini, kita seberapa degree-nya derajat dia mengidap penyakit hyperhipnosis itu? Hyperhidrosis. Hidrosis. Kalau dia masih bisa memiliki akal yang sempurna, ya, karena kan gejalanya itu lebih sering ke fisik, yang dari gejala itu kemudian berefek pada kejiwaan, tapi masih berakal dan masih bisa berpikir dengan baik. Nah, hendaknya si putra ini, anak ini, dia melakukan hal yang paling dia mampu untuk mencari duit dan tidak membebani orang tuanya. Jangan itu urusan dosa atau enggak, ana enggak bisa mengatakan apa-apa karena ana enggak tahu konteks benarnya yang terjadi di rumah tangga ini. Kalau kita katakan itu anak dosa, wah kita enggak bisa deh, karena kita enggak tahu seberapa uzur anak ini untuk membiarkan ibunya bekerja. Kalau ana bilang enggak dosa, ya enggak tahu juga, enggak bisa juga kita ngomong gitu, karena bisa jadi sebenarnya ini anak mampu untuk dagang online tanpa harus berinteraksi sosial langsung di dunia kerja. Dia bisa usaha. Sekarang itu Allah bukakan pintu rezeki itu dari banyak jalur secara halal. Walaupun tetap nanti akan ada kena syubhatnya karena kita akan interaksi dengan bank. Tapi ala kulli hal jangan pikirkan itu. Gimana caranya supaya maslahat lebih besar dan madarat lebih sedikit, supaya ibu-ibu kita itu enggak kerja, enggak kecapean dengan itu. Gitu. Anda enggak bisa mengatakan berdosa atau enggak, Allah lebih tahu. Gitu, wallahu a'lam. Ya.
Kemudian yang kedua, Ustaz izin menyampaikan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dulu sebelum hijrah saya suka pasang hiasan dinding dengan kaligrafi. Setelah saya tahu tidak boleh, saya buka. Yang ingin saya tanyakan, tulisan kaligrafinya sebaiknya disimpan atau dibakar Ustaz. Terus seperti Al-Quran yang sudah rusak atau lapuk, apakah boleh dibakar Ustaz? Syukron. Ya, jazakallah khair. Itu kalau lauhah atau tulisan kaligrafinya dia berupa Al-Quran dan ditaruh dan disimpan di tempat aman seperti gudang atau rak dan tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menginjaknya, tidak berpotensi itu, maka sebaiknya dibiarkan. Tapi kalau misalnya berpotensi bakal diinjak atau terkena banjir atau apa, maka sebaiknya dibakar. Kalau memang hati rasanya tuh nggak serap untuk membakarnya, tapi tetap ini berpotensi untuk direndahkan atau diinjak-injak, maka dikubur di tempat yang tidak ada orang lewat situ. Begitu, ya, dikubur di tempat yang tidak ada orang lewat tempat itu. Misal di kebun, yang nggak ada orang di situ, gitu, yang nggak ada orang lewat, maka itu seperti itu. Kemudian juga tentang serpihan-serpihan Al-Quran, maka kata sebagian ulama, kalau emang ini serpihan, robekan dan semisalnya, maka boleh dibakar dengan niatan untuk menjaga kehormatan Al-Quran, bukan niatan untuk menghinakan. Dan juga atau ditimbun atau dikubur di tempat yang tidak ada orang lewat situ. Dan seperti itu jawabannya. Iya, oke? Oke. Cukup berarti ya, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.